Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Jumadi, NPM 1903010003, semester 3, Ekonomi Syariah D. Saya di sini akan mempresentasikan hasil UAS akuntansi saya. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi di mana semua pendapatan dikurangi dengan beban-beban yang ada. Setelah dikurangi dengan beban, hasilnya disebut dengan laba usaha, sehingga menghasilkan jumlah sebesar 187.100.000. Kemudian ditambah dengan pendapatan di luar usaha sebesar 20 juta, sehingga menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 187.100.000. Kemudian dikurangi dengan pajak sebesar 50 juta. Sehingga akan menghasilkan laba sebesar 137.100.000. Ini hasilnya. Lanjut ke laporan perubahan modal. Di sini laporan perubahan modal terdiri dari modal awal sebesar 300.018.000. Salah, 318 juta. Dan penjumlahan yang terdiri dari laba ditahan sebelum 2012 yang sudah ditentukan penggunaannya sebesar 301 juta. Kemudian laba di tahun 2012 yang sudah ditentukan penggunaannya sebesar 227.000. Lalu laba ditahan tahun berjalan yang sudah ditentukan penggunaannya sebesar 143.000. Dan laba bersih sebesar 137.100.000. Penjumlahan tersebut berjumlah 438.470.000. Sehingga mendapatkan modal akhir sebesar 756.470.000 yang berasal dari modal awal yang telah dikurang dengan penjumlahan tersebut. Penjumlahan tersebut ini maksudnya ini. Nah, next lanjut ke laporan posisi keuangan. Di sini laporan posisi keuangan terdiri dari aset sama dengan liabilitas plus ekuitas ditambah ekuitas. Jadi akun-akun aset yang berada di debit neraca saldo setelah disesuaikan itu dijumlah dan yang berada di kredit dikurang sehingga menghasilkan jumlah aset sebesar 9.372 juta. Kemudian pada liabilitas semua akun liabilitas dijumlahkan sehingga menghasilkan 8.347 juta. Begitu pula dengan akun ekuitas. Semua akun yang masuk dalam ekuitas dijumlahkan sehingga menghasilkan jumlah ekuitas sebesar 756.470.000. Lalu jumlah liabilitas ditambah jumlah ekuitas sama dengan 9.103.470.000. Jadi jumlah aset harus sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Ini ya. Lanjut ke laporan bagi hasil. Di sini laporan bagi hasil dari pendapatan yang tersedia untuk dibagi sebesar 1.347.100.000 dikurangi bagi hasil menjadi hak bank sebesar 1.015.100.000. Hasilnya sebesar 332 juta. Merupakan bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana sudah didistribusikan. Sedangkan bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana belum didistribusikan sebesar 19 juta.
Lanjut ke jurnal penutup. Jurnal penutup akun-akun pendapatan berada di debit dan ikhtisar laba ruginya. Nah, dasar laba ruginya berada di kredit sejumlah 1.677.100.000. Kemudian jurnal penutup yang kedua ikhtisar laba rugi sebesar 1.540.000. Di debit dan beban-beban berada di kredit. Kemudian jumlah penutupan ketiga ikhtisar laba rugi sebesar 137.100.000 berada di debit dan laba ditahan sebesar 137.100.000 berada di kredit. Dan dari semua perhitungan tersebut berjumlah 3.354.200.000. Lanjut. Neraca saldo setelah penutup berasal dari saldo-saldo buku besar yang telah ditutup. Nah, saldo-saldo yang berada di debit. Kas 121 juta, penetapan pada Bank Indonesia 1.040 juta, giro pada bank lain 40 juta, efek-efek 467 juta, piutang murobahah 6 miliar, pembiayaan mudorobah 871 juta, pembiayaan musyarakah 43 juta, penyisian kerugian pinjaman kord 270 juta, terus aset pajak tangguhan 10 juta, aset tetap 148 juta, aset lain-lain 362 juta. Nah, terus hasilnya 9.372 juta. Lalu aset saldo-saldo yang ada di kredit ya. Yang pertama penyisian kerugian giro pada bank lain 530.000, penyisian kerugian efek-efek 5 juta, terus penyisihan kerugian piutang murobahah 100 juta, penyisian kerugian pembiayaan mudorobah 57 juta, penyisian kerugian pembiayaan musyarakah 1 juta, penyisian kerugian pinjaman kord 8 juta, lalu akumulasi penyusutan aktiva tetap dia 97 juta, lalu kewajiban segera 3 juta, giro wadiah 373 juta, tabungan wadiah 916 juta, bagi hasil yang belum dibagikan 464 juta, utang pajak 23 juta, kewajiban lain-lain 104 juta, dana syirkah temporer deposito mudorobah 6.070 juta, dana syirkah temporer tabungan mudorobah 375 juta, modal saham 318 juta, laba ditahan sebelum 2012 yang sudah ditentukan penggunaannya 301 juta, laba ditahan tahun 2012 yang sudah ditentukan penggunaannya itu ada 227.000, terus lalu laba ditahan tahun berjalan yang sudah ditentukan penggunaannya 143.000. Laba ditahan tahun berjalan yang belum ditentukan penggunaannya ada 137.100.000. Jadi hasilnya semua 9.037.2 juta. Jadi balance ya yang ada di debit dan di kredit. Ya segitu aja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan jika ada sesuatu yang kurang dalam presentasi saya karena saya sedang sedikit kurang sehat. Maka untuk dimaklumi atas semua kesalahan yang ada pada diri saya. Mudah-mudahan yang menonton presentasi saya ini dapat memahami dan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.